Pernah nggak ngeliat lensa yang segede mangkok atau enggak rantang? Ya pernah sih pasti ya. Cuman biasanya lensa-lensa yang gede gitu kan lensa cinema, iya gak sih? Nah kalau kita perhatiin, biasanya lensa cinema itu nggak pakai f-stop, tapi pakai t-stop sebagai pengaturan aperture-nya. Terus apa sih bedanya antara t-stop dengan f-stop ini? Lalu apakah f2 dengan t2 memiliki nilai yang sama? Secara teori, nilai f-stop itu didapat dari besarnya diameter lubang aperture atau blade yang ada di dalam lensa. Nah, sementara t-stop ini didapat dari perjalanan cahaya memasuki lensa. Gimana tuh? Ya, masuk ke dalam lensa, kemudian mengenai lensa-lensa yang ada di dalam lensa. Kaca ya, kita sebut aja kaca biar nggak kalimatnya gitu ya. Kaca yang ada di dalam lensa ini, ya sebenarnya lensa, cuman gue jadi bingung sendiri kan. Intinya di dalam lensa itu kan ada lensa-lensa lagi. Sementara nilai t-stop ini kita bisa dapat dari seberapa banyak intensitas cahaya yang masuk ke dalam lensa mengenai sensor. Jadi cahaya yang masuk itu kan di dalam lensa kan banyak lensa-lensa lagi. Kaca lah gitu ya. Jadi setelah cahaya mengenai kaca terus aperture, baru mengenai sensor. Karena nggak mungkin 100% cahaya yang masuk dari depan lensa itu akan tertangkap seluruhnya oleh sensor. Jadi nggak akan tertangkap 100% oleh sensor. Pasti ada pengurangan-pengurangannya. Karena cahaya masuk menembus kaca itu kan walaupun kaca kita lihat bening ya, tapi ada sekian persen intensitas cahaya yang terbuang. Jadi nggak sepenuhnya masuk. Tergantung lagi dari kualitas lensanya. Nah kalau kita searching di Google, f-stop formula atau rumus f-stop. Nilai f-stop ini bisa didapat melalui rumus f-stop sama dengan focal length dibagi dengan diameter of aperture. Contoh kalau pabrik ingin mengetahui berapa nilai f pada suatu lensa, misal lensa 85. Pabrik tentu sudah tahu berapa diameter besar lubang dari aperture-nya itu. Misalkan 30,357 besar diameternya dengan lensa focal length 85. Berarti 85 kita bagi 30 sekian sama dengan 2,8. Atau kita balik lagi, kalau kita punya kameranya, kita ingin tahu berapa sih besar diameter dari aperture-nya lensa ini. 85 bagi 2,8 sama dengan 30, sekian. Sementara kalau kita ingin tahu nilai t-stop sama dengan f-stop dibagi akar dari transmisi cahaya. Maka itu kalau kita mau tahu t-stop dari lensa kita mesti tahu dulu transmisi cahaya yang bisa diperoleh oleh lensa ini berapa persen. Kita ambil contoh, misal gue punya lensa dengan transmisi cahaya 85% dan menggunakan f2,8. Berarti gimana tuh tadi? T-stop 2,8 dibagi akar dari 85%. 85 0,85 ya? Iya gak sih? 85. Ya. Iyalah ya 0,85 berarti 2,8 dibagi akar 0,85 sama dengan 3,040. Wih, canggih. Pokoknya 3, sekian. Berarti t-stop dari lensa tadi 3. Nilai t-stopnya 3,0. Jadi kelihatan bahwasanya untuk mengetahui t-stop atau nilai t-stop dari sebuah lensa itu memakan proses biaya dan waktu lagi ya, karena masing-masing lensa ini harus dites lagi transmisi cahayanya kan. Itu kenapa lensa dengan f-stop itu lebih murah dibandingkan dengan lensa yang menggunakan t-stop. Karena ya untuk bisa memastikan transmisi cahaya sebuah lensa itu memerlukan biaya dan proses yang lebih lama lagi. Nah, lensa f-stop ini biasanya ada di lensa-lensa fotografi. Sementara lensa t-stop itu ada di lensa-lensa cinema. Sesuai dengan kebutuhan di bidang masing-masing aja, fotografi dan sinematografi. Kenapa ada kebutuhannya masing-masing? Karena menurut pendapat para ahli, f-stop itu menghasilkan depth of field yang lebih tepat dibandingkan t-stop. Maka itu lensa-lensa fotografi biasanya menggunakan f-stop dibanding t-stop. Kenapa? Karena pada fotografi itu biasanya light meter pada kamera itu mampu mengkompensasi dua lensa yang berbeda dengan menggunakan f-stop yang sama. Jadi ada indikasi bahwasanya lebih mudah dalam mengkompensasi exposure pada gambar diam dibanding gambar bergerak. Ya masuk akal sih ya, kalau gambar bergerak kan ada geser
angle sedikit, movement sedikit aja kan cahayanya sudah berbeda ya. Kenapa T-stop tidak bisa menghasilkan depth of field yang sama dari masing-masing lensa walaupun menggunakan T yang sama, misalkan T15, T1,5? Karena itu tadi, untuk mendapatkan nilai T-stop ini kan tergantung dari transmisi cahaya dari masing-masing lensa. Jadi bisa saja dari dua lensa yang berbeda menggunakan focal length yang sama, menggunakan T-stop yang sama, tapi depth of field yang dihasilkan berbeda karena kedua lensa ini memiliki transmisi cahaya yang berbeda. Kita ambil contoh nih, focal length 50 mili lensa A memiliki transmisi cahaya 65%, sementara focal length 50 mili di lensa B memiliki transmisi cahaya 95%. Kedua lensa ini kita tes menggunakan T-stop yang sama, T1,5. Dua-duanya pakai T1,5. Dengan kita pakai rumus yang tadi mengenai T-stop, kita balik sedikit, maka lensa A memiliki nilai f-stop 1,2, sementara lensa B memiliki nilai f-stop 1,4. Beda kan? Nah, dari perbedaan f-stop yang dihasilkan itu berarti lensa menyesuaikan dengan exposure yang ditangkap. Itu kenapa lensa dengan menggunakan T-stop dianggap memiliki akurasi exposure yang lebih tepat dibandingkan f-stop. Karena untuk pembuatan film, akurasi pada exposure lebih dibutuhkan daripada depth of field. Kenapa begitu? Kenapa begini? Karena film itu terdiri dari sequence, scene, dan shot. Atau dari yang paling kecil shot, kumpulan shot menjadi scene, kumpulan scene menjadi sequence, kumpulan sequence menjadi film. Nah, dalam satu scene itu bisa terdapat beberapa shot. Misalkan 4 atau 5 shot. Taruhlah 5 shot. Shot 1, shot 2 bisa saja diambil di hari pertama syuting. Tapi shot 3, 4, 5 belum tentu diambil di hari pertama syuting. Bisa saja di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, atau di hari terakhir. Tergantung kebutuhan lagi kan. Maka itu, akurasi exposure sangat dibutuhkan pada pengambilan gambar bergerak ini, atau pengambilan film. Belum lagi penggunaan beberapa lensa yang berbeda dengan beberapa angle yang berbeda. Contoh, 2 shot yang tadi udah di shot itu, bisa aja dua-duanya menggunakan lensa yang berbeda. Satu wide, satu lagi tele. Dan mengkoreksi exposure pada saat post production itu akan ya memakan waktu lagi, sehingga kalau bisa jadi sekarang kenapa mesti ngegampangin gitu, nanti aja diedit, nanti aja diedit. Dan itu kenapa T-stop biasanya ada di lensa-lensa cinema. Jadi balik lagi ke awal perbedaan T-stop dan f-stop, kita tidak bisa menganggap bahwasanya T2,8 akan memiliki depth of field yang sama dengan f2,8. Atau kita balik, f2,8 akan memiliki exposure yang sama dengan T2,8. Jadi itu tadi sedikit pembahasan mengenai f-stop dan T-stop. Perbedaannya sedikit lah ya, dan rumus-rumus untuk mengetahui, wah biar gaya aja lah kita pakein rumus. So sekarang kalian udah tahu apa bedanya f-stop dengan T-stop dan kenapa f-stop di lensa fotografi dan T-stop di lensa cinema. So terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton video yang lainnya.